Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ika Ardasari. Pada kesempatan ini, Ibu ucapkan selamat pada kalian semua yang sudah berhasil untuk naik ke kelas yang baru, yaitu kelas 9. Tetap semangat, walaupun kita belajar di rumah, tetapi jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang melukis. Sudah? Tolong siapkan alat tulisnya. Melukis, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian daripada melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan tertentu. Ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Tujuan orang atau seniman di dalam melukis adalah ada beberapa, yaitu diantaranya tujuan religius. Tujuan religius ini kita ketahui sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu, lukisan dapat mendekatkan diri pada sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga serta pengampun dosa. Tujuan yang kedua yaitu adalah kritik sosial. Lukisan dapat tercipta dari adanya kesenjangan sosial ataupun peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah dengan tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media untuk mencurahkan emosi dan perasaan dari pelukis atau seniman. Sedangkan yang terakhir yaitu dengan tujuan komersial. Jadi pencipta atau pelukis lebih mengutamakan aspek komersial sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Cukup jelas? Selanjutnya, media atau jenis di dalam melukis. Di dalam melukis, media ada berbagai macam jenisnya, tergantung daripada lukisan yang kita buat. Di antaranya ada kertas, kanvas, kayu, kaca, besi, tembok, bambu, dan lain-lain. Sedangkan di dalam melukis ada beberapa tema. Di antaranya adalah tema lukisan itu dibuat dengan tema diri sendiri, juga bisa dibuat dengan tema daripada orang lain, ataupun tema kegiatan manusia dan alam sekitar, serta tema manusia dengan alam benda. Kemudian bisa juga ada tema manusia dengan segala aktivitasnya. Dan yang terakhir, tema dibuat sesuai dengan imajinasi pelukis. Selanjutnya, di dalam melukis ada beberapa teknik yang dapat kita selesaikan. Tekniknya yaitu bisa dengan teknik lukisan cat air atau
Bisa juga disebut dengan akuarel, yaitu melukis dengan sapuan tipis. Yang kedua yaitu dengan teknik tempel atau lebih sering disebut dengan teknik mozaik. Yang ketiga yaitu lukisan kaca, yang bisa juga menggunakan kaca, dapat juga menggunakan timah, kuningan, dan tembaga. Sedangkan yang terakhir adalah lukisan batik atau teknik batik. Ini hampir sama dengan cara atau teknik di dalam membatik. Cukup jelas? Kita lanjutkan, yaitu prosedur di dalam melukis. Di dalam melukis ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam langkah persiapan ini, kita bisa mengembangkan imajinasi atau melihat objek secara langsung, melihat buku, mengunjungi pameran, ataupun museum. Prosedur yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam hal ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama membuat sketsa, kemudian menentukan media atau alat dan bahan, dan menentukan teknik pembuatannya. Sedangkan langkah yang ketiga atau prosedur yang ketiga adalah finishing, yaitu pewarnaan dan penyempurnaan lukisan. Kita lanjutkan. Macam-macam gaya atau aliran di dalam melukis. Ada 2, yaitu figuratif dan non-figuratif. Sedangkan di dalam figuratif itu sendiri ada yang disebut dengan lukisan representatif. Di antaranya ada aliran realis, naturalis, romantisme, klasikisme, impresionisme, dan lain-lain. Figuratif yang kedua yaitu deformatif. Yang ada di dalam kelompok deformatif yaitu aliran kubisme, dekoratif, pop art, surrealisme, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan yang kedua yaitu non-figuratif atau non-representatif, yaitu aliran lukisan abstrak. Cukup jelas? Baik, kita lanjutkan, yaitu prinsip di dalam melukis. Yang pertama yaitu tentang penguasaan teknik, alat, dan bahan. Selanjutnya, kejujuran dan karakter. Yang ketiga yaitu prinsip keindahan, yang ada di dalamnya termasuk keseimbangan, kesatuan, harmoni, irama, dan lain-lain. Demikian di dalam materi melukis untuk kali ini. Dapat kalian saksikan atau kalian lihat di sini Ibu tampilkan contoh-contoh daripada beberapa aliran lukisan. Di antaranya contoh aliran naturalis, contoh aliran realis, contoh aliran abstrak, dan ini adalah contoh aliran ekspresionisme. Nah, anak-anakku, selanjutnya kalian bisa belajar di rumah tentang materi untuk melukis. Tolong kalian kerjakan untuk soal latihan ini, dan juga silahkan kalian siapkan buku gambar dan alat-alat lukisnya. Silahkan kalian melukis, pilih salah satu jenis aliran lukisan yang kalian sukai dan bisa kalian kerjakan serta kumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.